Unjuk rasa para tenaga kesehatan yang menuntut pembayaran uang tambahan penghasilan pegawai atau TPP diwarnai kericuhan. Ngalai. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dampak pergerakan tanah di Kecamatan Sukaresmi, Garut, Jawa Barat, satu rumah warga ambruk nyaris rata dengan tanah. Aparat kepolisian hingga kini terus memburu pelaku penculikan bocah perempuan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat 2 pekan lalu. Gara-gara konflik kepemilikan tanah dengan tetangga, seorang warga di Tulungagung nekat menembok jalan dekat rumahnya. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Utri Farza kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi hari ini, Rabu edisi 21 Desember 2022. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, tawuran antar dua kelompok warga kembali terjadi di permukiman padat penduduk kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat Selasa sore. Satu warga terkena sabetan senjata tajam, sementara dua warga lainnya mengalami luka bakar serius di bagian wajah akibat siraman air keras. Tawuran antar dua kelompok warga yang terjadi di Jalan Rawa, Sawah Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat ini terekam kamera warga. Layaknya medan perang, kedua kubu saling serang dengan lemparan batu, botol minuman, petasan hingga senjata tajam. Ironisnya, tawuran terjadi tepat di tengah permukiman padat penduduk. Tawuran antar dua kelompok yang hanya berbeda gang ini terjadi saat kondisi lokasi tengah ramai warga yang beraktivitas. Diduga kedua kelompok telah janjian lewat media sosial untuk menentukan waktu dan lokasi. Wah, rame. Bawa parang semua, 50 tutup semua. Oh, bawa parang juga? Ada korban nggak sih, Mas? Justru itu, di sini kan yang subuh-subuh tuh diserang dari sana, nggak tahu anak, nggak jelas ya. Jam berapa ya? Jam 4-an deh. Jam 4-an diserang. Orang nggak tahu apa-apa, disiram pakai air keras. Aksi tawuran seperti ini sudah kerap terjadi dan kerap menimbulkan korban. Warga berharap polisi dapat meningkatkan patroli pengamanan agar tawuran tidak berkelanjutan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Gerombolan pesepeda motor yang meresahkan warga kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara harus berurusan dengan polisi. Saat mencari lawan di permukiman, warga berhasil mengadang dan mengusir mereka. Warga Pademangan Barat, Jakarta Utara menghadang gerombolan bermotor hingga mereka kocar-kacir. Kejadian pekan lalu ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Mereka merangsek ke permukiman untuk mencari lawan bertikai hingga kehadirannya meresahkan warga. Dari hasil penyelidikan, polisi dan warga berhasil mengamankan 19 orang gerombolan ini berikut barang bukti, mulai dari sepeda motor hingga benda-benda berbahaya. Para remaja yang berasal dari sejumlah daerah di Jabodetabek ini merupakan anggota geng motor. Mereka bersepakat berkumpul untuk membuat onar atau mencari lawan hingga berujung tawuran. Dari 5 kali berulah, terakhir mendapat pengadangan warga di Pademangan, Jakarta Utara. Ini adalah fenomena yang baru di media era modern. Mereka ada admin yang berperan sebagai... Sebagian besar remaja ini masih bersekolah dan diantaranya terancam pencabutan kartu Jakarta Pintar. Arfa Sepandi melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya pemirsa, gara-gara konflik atas kepemilikan tanah selama 3 tahun dengan tetangga, seorang warga di Tulungagung marah dan nekat menembok jalan dekat rumahnya. Akibatnya, tetangga yang juga masih keluarganya itu terisolir tak bisa keluar rumah.
Pembangunan tembok di Desa Baji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ini dilakukan keluarga Rianto sejak Senin pagi. Akibatnya, tembok setinggi 2,5 meter ini menutup akses satu-satunya menuju rumah keluarga Haryono. 4 orang anggota keluarga Haryono pun sempat terisolir selama lebih dari 10 jam. Penembokkan jalan ini dipicu konflik antar tetangga selama 3 tahun terakhir. Keluarga Rianto kesal dituduh sudah menyerobot lahan dan sempat dicaci maki oleh keluarga Haryono. Awal mula ini ada pengklaman tanah. Ini dari rumah yang sampai di sini punyanya beliau. Setelah itu dicek sertifikat kan tidak bisa membuktikan pemilikan. Ya, setelah UI ya itu berhubung panggah kesro terus habis itu ya ini terjadi penimbukan ini. Sementara pihak keluarga Haryono mengakui adanya konflik dengan tetangga sekaligus kerabatnya itu. Namun mereka tak menyangka akses jalan sampai ditutup. Yang tengah itu jalan, Pak, akses jalan loh. Dari dulu itu akses jalan. Sudah jalan, akses jalan sejak mbah saya. Ini itu akses jalan. Kan itu gang buntu, terus rumah saya sama bapak saya kan paling pojokan. Rianto itu ponakannya Pak Haryono? Iya, ponakan Pak Haryono tapi dari ibu saya. Terkait konflik ini, aparat kepolisian dan pemerintah desa langsung turun tangan. 5 kali sudah mediasi dilakukan untuk menyelesaikan klaim tanah antar keluarga ini, namun belum ada titik temu. Sebetulnya kemarin kan sudah ada perjanjian bahwa tanggal sekian, bulan sekian mau dilepas. Nah, karena ditunggu-tunggu oleh Pak Rianto belum dilepas, akhirnya Pak Rianto bikin tembok. Upaya mediasi sedikit membuahkan hasil setelah keluarga Rianto bersedia membuka sebagian tembok untuk akses jalan. Rencananya, proses mediasi dan pembongkaran akan terus dilakukan. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung, Jawa Timur. Demo ratusan tenaga kesehatan di kantor Gubernur Maluku Utara ricuh. Pendemo memaksa masuk untuk menemui Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah saat menuntut dibayarnya uang tambahan penghasilan pegawai. Upaya ratusan tenaga kesehatan untuk menemui Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah Selasa siang dihalangi puluhan Satpol PP. Kericuan pun tidak terelakkan ketika pendemo memaksa masuk. Tenaga kesehatan menuntut rumah sakit dan pemerintah Provinsi Maluku Utara segera membayar uang tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Orang juga punya keluarga, orang juga tulang punggung keluarga. Karena orang tua Pelaki bukan pegawai negeri. Pak aja teman-teman Pelaki sana cuma tukang ojek. Yang dong harapkan cuma dapat pendapatan dan dompet ini. Mana mau di pihak nurani. Setelah beberapa jam menggelar aksi, para pendemo kemudian ditemui staf ahli Gubernur Maluku Utara. Atas nama pemerintah daerah, kita enggak menunggu Pak Gubernur dan kita membicarakan lebih akurat lagi. Setelah diterima staf ahli Gubernur, tenaga kesehatan akhirnya membubarkan diri. Juri Samaneri melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. 3 kios di Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat ludes di amuk si jago merah. Sementara di Jakarta Selatan, sebuah gardu listrik di Jalan Daksa, Kebayoran Baru terbakar dan membuat warga panik. Kobaran api dengan cepat langsung melumat sebuah gardu listrik yang berada di pekarangan rumah warga di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran gardu listrik milik PLN itu membuat warga sekitar panik. Kondisi gardu listrik yang terkunci gembok terpaksa dibongkar petugas pemadam kebakaran agar api tidak merembet ke rumah warga. Api berhasil dikuasai setelah 5 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki kepolisian. Si jago merah juga mengamuk dan melumat 3 bangunan kios di area Terminal Pasar Senen, Jakarta Pusat Selasa pagi. Diduga kebakaran berawal dari salah satu kios yang ditinggal pemiliknya saat memasak.
Api cepat membesar dan menyambar kios di sampingnya. 10 unit mobil pemadam kebakaran DKI Jakarta berupaya memadamkan api. Seluruh penghuni kios berhasil menyelamatkan diri. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kebakaran ditangani petugas Polsek Senen, Jakarta Pusat. Tiga kapal pengangkut ikan terbakar di selatan Pelabuhan Ikan Jembrana, Bali. Meski api sulit dipadamkan, namun 9 ABK berhasil diselamatkan. Kobaran api menghanguskan 3 kapal pengangkut ikan di selatan Pelabuhan Ikan Desa Pangembangan, Kecamatan Negara, Selasa sore. 3 kapal ini sebelumnya dititipkan oleh perusahaan pemilik di perayaan Desa Pangembangan saat berlangsungnya KTT G20. Kebakaran berawal saat salah satu kapal menarik 2 kapal lainnya untuk dibawa ke Pelabuhan Benoa dan Pasar. Namun tak berselang lama, kapal penarik tiba-tiba mengeluarkan api yang dengan cepat menjalar ke 2 kapal yang ditarik. Ya kan dari Benoa datang sini itu mau narik kapal-kapal yang ada di sini, yang parkir di sini, ya Benoa. Ini jalannya apa? Bakar itu ya? Ya. Jam berapa ada Pak tadi Pak? Siang. Ini berarti jam 3-an. Api sulit dipadamkan karena kapal yang terbakar jauh dari daratan. Namun 9 ABK berhasil diselamatkan oleh kapal lain. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya 3 kapal ini. Putu Setiawan melaporkan dari Jembrana, Bali. Kita beralih ke informasi lain, 1 unit rumah roboh akibat pergerakan tanah yang terjadi di Kecamatan Sukaresmi, Garut, Jawa Barat. Tidak saja Kecamatan Sukaresmi, pergerakan tanah juga terjadi di Kecamatan Singajaya. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah warga bernama Sopian di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaresmi, Garut, Jawa Barat ini roboh akibat tanah lokasi berdirinya rumah bergerak. Pemilik rumah yang sebelumnya telah mengetahui rumahnya akan roboh telah menyelamatkan diri. Kita berada di rumah Pak Sopian. Ini subuhnya tadi. Selain di Kecamatan Sukaresmi, pergerakan tanah juga terjadi di Kecamatan Singajaya. Belasan rumah rusak. Warga yang menjadi korban pergerakan tanah kini hanya berharap pemerintah daerah Garut membantu mereka untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Diterjang air sungai yang deras, ruas jalan di Sungai Cigoong, Kecamatan Limbangan, Garut, jebol. Air sungai juga mengerus fondasi jembatan. Ruas jalan penyangga jembatan antar desa di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat jebol setelah diterjang air sungai yang cukup deras. Selain itu, pondasi jembatan juga tergerus, menimbulkan lubang besar, miring, dan mengancam jembatan akan ambrol. Akibat rusaknya jalan, arus lalu lintas putus. Warga harus mencari jalan lain ketika bepergian. Akses lain yang memang yang diarahkan langsung ke Cianten ke arah sana. Jadi masih bisa warga masyarakat untuk beraktivitas ke Limbangan. Tapi cukup jauh Pak ya? Ya memang cukup jauh. Ini mudah-mudahan ini pun nanti bisa ditangani. Agar tidak menimbulkan korban, sejumlah anggota polisi berjaga-jaga di lokasi jalan yang jebol. Tidak saja menjebol jembatan, debit air sungai Cigoong yang meningkat, meluap dan merendam persawahan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari Garut kita ke Cianjur, pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban yang tertimbun material longsor akibat gempa di Worksite 2 Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kedua jenazah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan itu ditemukan dalam jarak yang berdekatan. Ditemukan reruntuhan tanah longsoran ini, sesosok jasad berjenis kelamin laki-laki ditemukan oleh petugas yang sedang mengeruk area Worksite 2 Desa Cijedil Selasa siang. Tak berselang lama, dalam jarak yang berdekatan, 1 jenazah perempuan juga ditemukan.
Kedua jenazah korban longsor akibat gempa di Cugenang, Cianjur ini langsung dievakuasi menuju RSUD Sayang untuk diidentifikasi. Untuk kondisi korban sendiri? Alhamdulillah utuh dua-duanya. Dua-duanya utuh. Itu dewasa atau anak-anak? Dua-duanya dewasa. Untuk posisi dari masing-masing korban seperti apa? Yang laki-laki itu hanya tertumpuk tanah. Kalau yang perempuan itu tertimpa bangunan. Bangunan ya. Sementara itu, hari Selasa merupakan hari terakhir tanggap darurat bencana. Tim SAR pun berupaya menemukan 5 korban lagi yang masih hilang. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pedangdut Dewi Persik mendatangi Mapolresto Depok menyusul kabar bahwa polisi telah mengamankan seseorang yang diduga mencemarkan nama baiknya. Dewi Persik menegaskan dirinya tetap menempuh jalur hukum, kendati ada peluang mediasi. Penyanyi dangdut Dewi Persik bersama tim kuasa hukumnya Selasa siang mendatangi Mapolres Depok setelah aparat kepolisian mengamankan seseorang yang diduga menghina dan mencemarkan nama baiknya. Meski kedatangannya untuk upaya mediasi oleh polisi, namun wanita yang akrab disapa DP ini menegaskan tetap menempuh jalur hukum. Nah ini kan mediasi, itu nanti tetap mau lanjut nggak biar dia minta maaf atau apa? Ya lanjut dong, kita datang ke kantor polisi itu ngapain kalau buat mainan? Saya orangnya nggak pernah bermain-main dalam hubungan aja, saya tidak bermain-main. Iya sih. Asik. Benar, saya itu orangnya serius. Kalau misalkan mau main-main ya nggak sama saya, makanya saya cari suami. Nah begitupun juga gagal dalam sebuah hubungan juga bukan saya yang ingin gagal. Dari dulu saya nggak mau pacaran. Kamu suka sama aku, ayo nikah. Begitupun juga saya datang ke kantor polisi, berarti saya sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Aparat kepolisian Polresto Depok menyebutkan telah mengamankan terlapor pada Jumat 16 Desember lalu untuk melakukan mediasi dengan Dewi Persik. Terses apakah sudah dibawa? Iya, sudah fasilitasi. Sejak hari Jumat sore ya. Kita fasilitasi sudah di sini, ya sudah di sekitaran sini. Nanti kita hari Senin kita sudah ada kontak dengan Mbak Devi untuk bisa hadir di mediasi di sini gitu. Apa yang menjadi permasalahan? Warga mana sih? Warga Labuan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya Dewi Persik melaporkan akun berinisial MZ yang diduga melakukan penghinaan terhadap dirinya ke polisi. Nah, Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Aparat kepolisian hingga kini belum menemukan titik terang kasus penculikan bocah perempuan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat yang terjadi 2 pekan lalu. Pihak keluarga sangat berharap putri mereka, Malika, dapat segera pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Raut kecemasan bercampur khawatir tersirat dari wajah orang tua Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang diduga diculik seorang pria di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat 2 pekan lalu. 7 Desember lalu, Malika terakhir kali dilihat ayah ibunya. Ayah korban tak menaruh curiga ketika pelaku mengajak keluar rumah untuk membeli ayam goreng. Namun sejak saat itulah Malika tak pernah kembali bersama pria yang kerap minum kopi di warung milik ibunya. Bocah malang itu terekam CCTV bersama pelaku naik bajai menuju stasiun Jakarta Kota. Ya, ini merupakan lokasi terakhir Malika diketahui sempat terlihat dalam CCTV di sebelah sana. Malika sempat terlihat memasuki bajai bersama terduga pelaku bernama Yudi. Ibunda Malika berharap putrinya bisa segera pulang ke rumah dalam kondisi sehat dan selamat. Orang tua Malika juga meminta bantuan masyarakat yang melihat atau mengetahui keberadaannya untuk segera melapor polisi. Harapan saya ya moga-moga cepat ketemu, moga-moga cepat pulang, kumpul lagi dengan keluarga, itu harapan saya. Siapapun dan mau siapapun yang bisa menemukan anak saya atau tanpa sengaja melihat anak saya, tolong istilah kasarnya dikabari ke saya atau pihak yang berwajib. Sebelum hari penculikan, pelaku yang sehari-hari mengumpulkan barang bekas sempat menjual gerobaknya kepada ayah korban. Glenn Yosua dan Dede Effendi melaporkan dari Jakarta. Nah, sebelum menculik Malika Anastasia, bocah berusia 6 tahun, pelaku yang diketahui sebagai pemulung itu kerap mengajak korban berkeliling dengan gerobaknya. Orang tua korban juga tak menaruh curiga lantaran pelaku sering minum kopi di warungnya.
2 pekan sudah, Malika Anastasia, gadis mungil berusia 6 tahun, hilang sejak diculik seorang pria di sekitar rumahnya 7 Desember lalu. Anak keempat pasangan Tunggal dan Oni, warga Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat ini diduga diculik oleh seorang pemulung bernama Yudi alias Herman. Sebelum menculik, pelaku kerap datang ke warung kopi milik orang tua Malika. Lantaran sering datang, pelaku menjadi dekat dengan korban, bahkan mengajaknya berkeliling naik gerobaknya. Karena sering diiming-imingin biasa mainan atau makanan. Nah ini dengan kabar memang si korban ini memang sering main di gerobaknya pelaku atau? Iya, dia itu sering bonceng naik gerobaknya kadang. Oh jalan gitu? Iya, jalan paling dari ujung ke sana ke sini doang. Kayaknya udah bisa dibawa nih, ya kan? Ya udah nggak pakai gerobak lagi, dia datang ke sini udah jalan. Jadi jalan ketemu orang tuanya juga. Anaknya itu mau diajak jajan, belanja gitu ya, orang tuanya juga nggak curiga. Sesaat sebelum menculik, pelaku sempat menitipkan tas ke kakak korban. Bahkan di hari kejadian, terduga pelaku sempat menitipkan tasnya. Tasnya masih ada, sekarang sudah kita amankan. Isinya kepada kakaknya korban yang SMP. Isinya hanya bekas kartu perdana, kemudian alat cas handphone, kemudian ada satu lagi HP. Tidak ada identitas sama sekali. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, namun belum menemukan titik terang keberadaan korban. Malika Anastasia memiliki ciri-ciri kulit sawo matang, berambut ikal, dan berbadan kurus. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan menghadirkan saksi ahli digital forensik. Melalui rekaman CCTV, saksi ahli mengungkap sejumlah keterangan, mulai dari penggunaan sarung tangan Verdi Sambo hingga pemindahan senjata api. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Y, ahli digital forensik Heri Prianto mengungkap sejumlah keterangan, diantaranya terkait penggunaan sarung tangan hitam saat keluar rumah di Jalan Saguling dan masuk ke rumah Jalan Duren 3 pada 8 Juli lalu, termasuk keberadaan senjata laras panjang jenis tire. Apakah yang saudara dapatkan hasil rekaman CCTV tadi pada waktu di rumah Saguling hanya 2 itu saja atau ada yang lain? Ada sekitar 53 yang mulia, tetapi sudah sampaikan di BAP Ali 337 yang mulia bahwa yang memang krusial adalah yang kami setelkan di tayang. Cuman 2 ini saja? Betul, 3 dengan yang di Duren 3 yang mulia. 3 dengan Duren 3, betul. Enggak, yang khusus rumah Saguling? Hanya 2 yang mulia. Jadi kan selalu didiskreditkan di situ, tidak ada CCTV yang merekam bahwa stair itu dibawa ke atas. Ya, kita mau jelaskan di sini bahwa stair itu betul dibawa ke atas, klien kami tetap konsisten bahwa stair itu dibawa lewat sisi lain yang tidak terlihat oleh CCTV. Tadi pemutaran CCTV kita semua sama-sama melihat dengan jelas. Pertama, yaitu terdakwa Verdi Sambo tidak memakai sarung tangan. Dan keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Pak Sambo dari rumah Saguling sudah memakai sarung tangan, sudah jelas itu keterangan tidak benar atau bohong. Pemutaran ulang rekaman CCTV oleh saksi ahli membuat suasana ruang sidang menjadi riuh. Sebab di antara penasihat hukum kembali meminta tayangan CCTV diperjelas dan diperbesar ukurannya, terutama saat Verdi Sambo keluar dari rumah pribadi di Jalan Saguling. Cira Caniago dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta. Seorang pria tewas diterkam harimau saat berkemah di dalam tenda di kawasan hutan di Siak, Riau. Jasad korban ditemukan rekan-rekannya dalam semak belukar dengan kondisi penuh luka. Jasad korban Acai ditemukan rekan-rekannya tidak jauh dari tenda tempat mereka tidur usai menebang pohon di kawasan hutan Sungai Belat, Desa Teluk Lanus, Siak, Riau, Senin 19 Desember 2022. Kondisi jasad dipenuhi luka cakaran pada bagian wajah dan leher. Diduga harimau sempat menyeret korban ke semak belukar di saat korban terlelap tidur. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau membenarkan bahwa kawasan hutan tersebut merupakan hutan konservasi dan habitat harimau. Tidak jauh dari camp yang mereka tempati didapatkan saudara Acai sekira berumur
50 tahun sudah dalam kondisi terluka di bagian leher, kemudian di bagian tengkuk, juga wajah. Agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, BBKSDA mengimbau warga agar tidak menebang pohon di hutan Sungai Belat karena merupakan kawasan satwa lindung. Ahmad Dison melaporkan dari Siak, Riau. Fenomena banyaknya ikan naik ke daratan kembali terjadi di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Diduga fenomena ikan loncat ke daratan tersebut bukan hanya terjadi di kawasan Kepulauan Seribu, namun di daerah lainnya di tanah air. Video amatir yang viral di media sosial ini memperlihatkan banyaknya ikan meloncat ke daratan atau dermaga di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Tidak heran, sejumlah warga berupaya mengambil ikan yang naik ke daratan dan mengumpulkannya ke dalam ember. Atas peristiwa yang terjadi, BMKG mengimbau warga tidak khawatir. Pasalnya fenomena itu bukan disebabkan adanya bencana alam, misalnya gempa bumi, tetapi akibat faktor lain yang masih dilakukan penelitian lebih lanjut. Masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu resah. Masih dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penyebabnya. Bisa saja terjadi karena perbedaan kesuburan perairan di lautan yang tengah ke perairan yang lebih dangkal di tepian. Juga bisa disebabkan oleh dorongan arus konveksi, di mana unsur hara naik ke permukaan, kemudian didorong oleh angin, arus, dan gelombang menuju ke daratan atau ke garis pantai. BMKG juga mengungkapkan peristiwa ikan loncat ke daratan terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, bukan hanya di Kepulauan Seribu. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Polisi selidiki video dugaan KDRT yang dialami seorang anak dan ibu rumah tangga di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, ulah gerombolan pesepeda motor kian brutal dan meresahkan warga di sejumlah daerah. Di Lampung, mereka menyerang dan menganiaya seorang warga dengan senjata tajam. Gerombolan pesepeda motor di Bandar Lampung Selasa dini hari berkeliling jalan utama dalam kota Bandar Lampung. Mereka yang umumnya remaja tersebut membekali diri dengan berbagai jenis senjata untuk menyerang warga di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang. Selain menyerang, mereka juga menganiaya seorang warga dengan senjata tajam. Usai berulah, gerombolan ini pun langsung kabur. Sementara korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam di kepala dan jarinya. Polisi berhasil menangkap 3 orang dari gerombolan tersebut. Kita sudah mengamankan 3 orang saksi, yaitu saudara Surya, Ajis, dan Willy. Ini merupakan kelompok geng dari kelompok Pulau Damar. Saat ini sudah kita amankan, sudah kita minta keterangan, dan kita masih melakukan penyelidikan kepada ketua geng. Di Cirebon, Jawa Barat, 3 orang gerombolan motor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Sebab selain meresahkan warga, ketiganya juga diduga terlibat pembegalan terhadap seorang pengendara motor lainnya di Karya Mulia, Kesambi. Bahkan korbannya mengalami luka mengenaskan akibat sabetan celurit. Aris Susanto dan Maruli Habibi melaporkan dari Lampung dan Cirebon, Jawa Barat. Seorang pencuri motor ditangkap petugas di rumahnya saat tidur. Dari rumah tersangka yang dikenali petugas lewat kamera pengawas itu, polisi menyita motor hasil curian. Polisi ini. Dari mana, Pak? Polisi. Apa, Pak?
Tim khusus anti bandit Polsek Teluk Betung Selatan Selasa siang menggerebek rumah pencuri motor di Padang Cermin, Pesawaran. Tersangka bernama Joni Irawan tak berkutik saat ditangkap di sofa ruang tamu rumahnya. Polisi juga menyita 1 unit motor hasil curian yang diparkir di samping rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka digelandang petugas ke Mapolsek Teluk Betung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dia sistemnya itu hunting jalan, ada yang sepi, ada motor di pinggir rumah, di pinggir jalan tuh itu yang diambil mereka. Pengakuan sudah berapa kali? Kalau untuk wilayah Teluk Betung Selatan diakuinya 3 kali, Teluk Betung Timur itu 4 kali. Sebelumnya polisi mengetahui identitas tersangka dari rekaman kamera pengawas. Saat beraksi, Joni yang mencuri motor seorang diri terekam CCTV. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, Joni berhasil merusak kontak motor dan membawa kabur buruannya. Untuk kedua kalinya, Joni dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Sepasang kekasih tertangkap tangan warga saat mencuri rokok dari sebuah toko di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terduga pelaku berpura-pura membeli, tapi saat pemilik toko lengah, belasan bungkus rokok raib dari etalase. Pelaku perempuan ini hanya bisa menangis sambil terus memegangi kekasihnya yang tangannya diikat oleh warga. Usai ditangkap, keduanya lalu digiring ke Mapolres Tuban dengan menaiki truk. Ditangkapnya kedua pencuri itu berawal saat pelaku perempuan masuk ke sebuah toko di desa Tahulu Merakura, Kabupaten Tuban dan berlaga sebagai pembeli. Saat pemilik toko lengah, pelaku menggasak belasan bungkus rokok lalu kabur naik sepeda motor yang dikendarai kekasihnya. Pemilik toko yang curiga melihat pelaku kabur lalu berteriak. Pada saat perempuan tadi habis ngambil rokok, perempuan tadi lari berboncengan, pemilik toko tahu. Akhirnya pemilik toko teriak-teriak minta tolong ke masyarakat sekitar. Dan kebetulan di situ ada banyak bapak-bapak, akhirnya ada yang ngejar dan bisa ditangkap. Keduanya diamankan di Polres Tuban beserta belasan bungkus rokok curian sebagai barang bukti. Sepasang kekasih ini dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Kekerasan dalam rumah tangga menimpa korban seorang anak dan ibu rumah tangga di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kedua korban alami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sang kepala keluarga. Pemukulan ke anak ya, pemukulan ke anak, pemukulan ke anak, pemukulan ke anak. Lihat KDRT ini, pemukulan ke anak. Laporin ke polisi, nggak apa-apa. Video penganiayaan yang menimpa seorang anak laki-laki ini menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Diduga ayah kandung merupakan pelakunya. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sebuah apartemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini juga pernah menimpa istrinya. Petugas Polres Jakarta Selatan membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan tersebut dan kasusnya sudah di tingkat penyidikan. Dari Polres Jakarta Selatan sudah menerima laporan yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak. Untuk terlapor sendiri, identitas? Ya, untuk terlapor sendiri beridentitas, kemudian semua sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, sudah diterima, kemudian sudah diproses. Selain penganiayaan, juga terdapat video konfirmasi dari para korban yang beredar luas. Mereka berharap polisi segera mengambil tindakan untuk menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Polisi menyelidiki kematian seorang pria yang jasadnya ditemukan mengapung di sebuah parit di Cirebon, Jawa Barat. Sosoknya sulit dikenali karena sudah membengkak.
Polisi dibantu sejumlah warga mengevakuasi jasad pria yang ditemukan mengambang di sebuah parit di desa Kancikulon, Kecamatan Astana Japura, Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Saat pertama kali ditemukan warga, jenazah dalam keadaan tertelungkup dan tidak mengenakan busana. Sosoknya sulit dikenali karena sudah membengkak dan diperkirakan sudah 3 hari lalu meninggal dunia. Dari pemeriksaan luar, diperkirakan pria yang bertubuh tinggi itu berusia sekitar 50 tahun. Posisi daripada BCF tersebut adalah mengapung dan terlungkap sehingga tidak dikenali untuk dilakukan. Dari olah TKP awal ditemukan apa aja kemudian? Tidak ada yang ditemukan baik itu barang bukti lainnya. Luka-luka barangkali kan ada? Untuk sementara belum bukti tubuh karena dia udah membengkak untuk kondisinya. Untuk mengungkap penyebab dan waktu kematian, jenazah pria itu dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk diotopsi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Kepolisian Resor Tulungagung memastikan gadis yang ditemukan tewas di kamar rumahnya merupakan korban pembunuhan. Pasalnya saat dilakukan autopsi ditemukan sejumlah luka tusukan di tubuh korban. Misteri kematian Afita, warga desa Junjung, Tulungagung, Jawa Timur akhirnya terkuak. Korban yang ditemukan tewas di kamar rumahnya Senin pagi lalu dipastikan meninggal karena dibunuh. Saat kejadian, korban di rumah seorang diri. Ibu korban telah meninggal sementara kakaknya berada di luar kota. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil autopsi jasad korban. Tim kedokteran forensik menemukan 10 luka tusuk yang terdapat di beberapa bagian tubuh korban. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual. Korban meninggal akibat luka tusuk di dada yang menyebabkan kerusakan pada organ paru sehingga korban meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Guna mengungkap kasus pembunuhan, polisi telah memeriksa 6 saksi termasuk sejumlah kerabat korban. Dari penyelidikan awal, tidak ada barang berharga korban yang hilang seperti dompet dan perhiasan. Hanya ponsel korban yang tidak ditemukan. Danus Sukendro melaporkan dari Tulungagung, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. Kecelakaan maut terjadi di Jombang, Jawa Timur. 2 pengendara sepeda motor ditabrak mobil dinas polisi yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Raya Peterongan Sumobito atau tepatnya di Desa Plosokerep, Jombang, Jawa Timur, Selasa siang. Mobil dinas polisi yang dikemudikan Bintara Polisi anggota Pusdik Sabara Porong menabrak 2 sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya salah seorang pengendara motor tewas dengan luka parah di kepala. Sementara pengendara motor yang lain luka ringan dan menjalani rawat jalan di Puskesmas Peterongan. Kendaraan Isuzu Panther tersebut berjalan mengarah ke barat, menghindari kendaraan El Sape ya, yang dari arah berlawanan sampai dia turun ke bahu jalan dan menabrak batu yang ada di pinggir bahu jalan tersebut sehingga dia oleng ke kanan, akhirnya menabrak kendaraan R2. Ada 2 kendaraan yang sedang melaju dari arah yang berlawanan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Sementara pengemudi mobil dinas polisi itu dimintai keterangan oleh Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Nekat lawan arus hindari macet, sebuah bus diadang mobil patroli dan diharuskan berjalan mundur untuk kembali ke jalur semula. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai pariwara berikut. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, nekat melawan arus karena menghindari kemacetan sepanjang 3 km. Sebuah bus diadang mobil patroli polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Bus terpaksa berjalan mundur untuk kembali ke jalur semula. Inilah detik-detik bus jurusan Yogyakarta-Surabaya yang diadang mobil patroli Satlantas Polres Mojokerto di Jalan Raya Bypass Trawulan. Bus ini kepergok polisi melaju lawan arah lantaran menghindari kemacetan sepanjang 3 km.
Bus syarat penumpang ini pun terpaksa mundur dengan perlahan untuk kembali ke jalur semula yang macet karena ada perbaikan jalan. Upaya ini dilakukan polisi agar pengguna jalan tertib berlalu lintas. Ternyata ada salah satu bis Mira itu yang mengangkut penumpang dari arah Jombang menuju ke Surabaya. Dia dengan sengaja langsung mengambil jalur kanan untuk mempercepat dirinya supaya mungkin lekas tiba di simpang Patrowulan. Padahal di sisi kiri itu kendaraan sedang mengantri. Sepekan lalu bus dengan PO yang sama juga nekat melawan arus di Jalan Raya Bypass Trowulan dan dihadang oleh sebuah mobil pribadi. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Masih terkait lalu lintas, seorang pejalan kaki di Semarang, Jawa Tengah tewas setelah menjadi korban tabrak lari. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, kecelakaan maut merenggut nyawa sopir truk di jalan tol. Unit Gakum Laka Lantas Polres Purwakarta mendatangi lokasi kecelakaan yang menewaskan sopir truk di ruas tol Cipali kilometer 74 arah Jakarta Selasa dini hari. Korban tewas akibat ditabrak oleh pengendara minibus yang kabur. Kecelakaan terjadi ketika truk pengangkut barang rongsokan itu mengalami pecah ban dan menepi di bahu jalan. Saat itu sopir hendak ganti ban, meminta kernet mengambil ban serep dari kolong truk. Korban berdiri di samping truk sambil menyalakan lampu dari ponselnya karena tak ada rambu segitiga pengaman. Minibus dalam kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak korban hingga tewas. Saat ini polisi masih menyelidiki kendaraan yang kabur tersebut. Kita sedang akan melaksanakan lidik. Kita akan mencari rekaman CCTV yang kemungkinan pada menit tersebut, pada detik tersebut yang kendaraan yang dengan ataupun ciri-ciri yang kita temukan di TKP tersebut yang kemungkinan memiliki serpihan dari kendaraan yang tertinggal di TKP. Inilah evakuasi yang dilakukan petugas PMI dan BPBD Semarang terhadap seorang pria yang diduga menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Semarang Solo, Jawa Tengah. Jasad korban ditarik dengan tali dari parit sedalam 4 meter. Diduga korban yang saat itu sedang berjalan kaki ditabrak oleh kendaraan dari arah belakang sehingga pria berusia 69 tahun itu terpental ke dalam parit. Korban tewas seketika akibat alami luka di kepala. Isak tangis keluarga korban pecah saat melihat jasad korban terbujur kaku di kamar mayat RSUD Dr. Gondo Suwarno Ungaran. Kini kasus kecelakaan tersebut ditangani Satlantas Polres Semarang. Kita beralih ke informasi lainnya. Seekor ular piton sepanjang lebih dari 5 meter didapati bersembunyi di plafon rumah warga di Lamongan, Jawa Timur. Upaya evakuasi ular cukup sulit karena ular melilit erat pada balok kayu. Petugas dibantu warga terpaksa menjebol plafon untuk mencari ular yang bersembunyi di plafon rumah di desa Joto Sanur Tikung, Kabupaten Lamongan, Selasa siang. Namun perlu upaya ekstra untuk mengevakuasi ular piton, sebab meski sudah ditangkap, ular tetap melilit kuat pada kayu penyangga rumah. Setelah sekitar 1 jam, ular sepanjang lebih dari 5 meter ini bisa ditangkap. Diduga ular inilah yang kerap memangsa ternak ayam peliharaan warga. Ular ada di atas plafon dan langsung itu kami evakuasi dan dibantu sama warga akhirnya bisa tertangkap dengan aman. Dan menurut masyarakat sekitar dalam 2 hari 3 hari itu ayamnya banyak yang hilang. Ular piton lalu dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan dan rencananya akan dilepas liarkan di hutan atau diserahkan ke kantor BKSDA Jawa Timur. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok masih tinggi di Jakarta. Selain harga telur masih di kisaran Rp30.000 per kilogram, harga ayam potong tembus Rp40.000 per kilogramnya.
Di Pasar Palmerah, Jakarta, harga telur ayam masih terbilang tinggi yaitu Rp30.000 per kilogram meski sebelumnya sudah ada penurunan. Tidak hanya telur, harga ayam potong juga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Bahkan cabai rawit hijau kenaikannya mencapai 100% menjadi Rp60.000 per kilogram. Yang lain enggak sih, yang normal aja, cuman itu doang cabai hijau caplak ya yang 55. Ini udah mendingan. Udah turun yang rawit 40. Sementara di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, harga cabai merah naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Bahkan cabai rawit harganya meroket di kisaran Rp60.000 atau naik Rp20.000 per kilogramnya. Cuaca buruk serta momen tahunan perayaan Natal dan Tahun Baru diduga menjadi pemicu kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut. Tim Liputan melaporkan. Gelombang pemudik liburan Natal dan Tahun Baru terus membanjiri terminal, bandara, dan pelabuhan tujuan berbagai daerah. Puncak arus mudik ke kampung halaman diperkirakan akan terjadi pada Kamis dan Jumat. Membeludaknya kedatangan ribuan pemudik libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere diwarnai pingsannya seorang penumpang. Pemudik yang diduga kelelahan usai turun dari kapal Pelni KM Bukit Siguntang ini langsung ditolong sejumlah petugas pelabuhan. Para pemudik umumnya perantau asal Pulau Flores yang pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru, ratusan penumpang yang akan pulang ke kampung halaman mulai memadati terminal bus Kalideres, Jakarta Barat, Selasa siang. Sebagian penumpang yang didominasi tujuan Pulau Sumatera membawa serta anak-anak mereka menyusul dimulainya libur sekolah. Pengelola terminal mencatat jumlah peningkatan alami kenaikan 100% dibanding hari sebelumnya. Kepadatan juga terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta jelang libur Natal dan Tahun Baru. Antrean penumpang terlihat di pintu keberangkatan Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Selasa pagi. Peningkatan penumpang sudah terjadi sejak pekan lalu, naik hingga 10%. Diprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 23 Desember 2022 mendatang. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan raksasa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bendungan berkapasitas 30,26 juta meter kubik tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur secara luas. Bendungan Semantok Nganjuk, Jawa Timur yang dibangun sejak tahun 2017, Selasa kemarin diresmikan Presiden Joko Widodo. Bendungan memiliki luas 364 hektar dan mampu mengairi sawah hingga 1.900 hektar. Pembangunan bendungan menghabiskan anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah. Bendungan ini nantinya akan membantu para petani meningkatkan produksi. Intensitas panen diharapkan meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Bendungan Semantok merupakan bendungan ke-30 yang diresmikan pemerintah sejak tahun 2015. Apapun, air adalah kunci, baik untuk pertanian maupun untuk hal-hal yang lain, listrik, pariwisata, semuanya. Oleh sebab itu, semakin banyak bendungan yang kita bangun, kita harapkan produksi pertanian kita semakin baik, juga kesejahteraan petani juga akan semakin baik. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau proyek infrastruktur yang akan dibangun di Jalan Sitinjau, Lawik, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan pembangunan itu, Erick berharap dapat membangkitkan ekonomi Sumatera Barat, utamanya di sektor pariwisata. Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian PUPR, rencananya akan membangun proyek flyover Sitinjau, Lawik di Sumatera Barat. Pembangunan bertujuan untuk mengurai kemacetan dan mengurangi kecelakaan yang biasa terjadi di jalur strategis lintas Sumatera. Selain sebagai akses kendaraan pengangkut logistik, juga kendaraan pariwisata.
Pemerintah pusat anggarkan dana sebesar 4,8 triliun untuk pembangunan flyover Sitinjau Leuwik sepanjang 10,6 km. Proyek sedianya selesai di akhir tahun 2025. Mengecek bagaimana ada pembangunan jalan ya bersama Kementerian PUPR senilai 4,8 triliun kurang lebih 10,8 km. Tidak lain juga itu ingin permudahan daripada akses daripada para wisata dan juga pertumbuhan daripada ekonomi karena transportasi barang. Yang ini akan berlanjut langsung tentu ke Lampung. Nah, ini jadi kesinambungan yang terus menjadi Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN tahun 2022 yang dipusatkan di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar mendapatkan penghargaan karena dinilai berjasa dalam bidang kesejahteraan sosial. Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN tahun ini digelar secara meriah di alun-alun Ida Dewa Agung Jambe, Klungkung, Bali, Selasa pagi. Dalam peringatan HKSN kali ini, Kementerian Sosial melibatkan sejumlah penyandang disabilitas serta sejumlah jajaran pemerintahan setempat. Dikaitkan serta mensinergikan dengan Hari Disabilitas Internasional, peringatan diharapkan bisa mewujudkan semangat kesetiakawanan sosial. Dalam kesempatan ini juga, Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan penghargaan, salah satunya kepada Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar, serta sejumlah tokoh yang dinilai telah berjasa dalam bidang kesejahteraan sosial. Saat ini memang ada beberapa kelompok seperti Tagana, itu yang saat bencana dia tanpa diminta pun datang. Relawan yang lain itu ada datang. Tapi kalau itu kita bisa lakukan lebih bersama-sama lagi, saya kira di Nusantara ini semua akan menjadi gembira dan saya yakin itu juga akan menjadi lebih saja. Provinsi Bali dipilih menjadi tuan rumah HKSN 2022 sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah dan masyarakat Pulau Dewata karena dinilai mampu menjaga modal sosial seperti kekerabatan, saling tolong-menolong serta gotong royong. Aditya Eko Utomo melaporkan dari Klungkung, Bali. Kedatangan Lionel Messi dan kolega disambut lautan manusia yang ingin merayakan gelar juara Piala Dunia 2022. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farzah. Pemirsa, gara-gara konflik atas kepemilikan tanah selama 3 tahun dengan tetangga, seorang warga di Tulung Agung marah dan nekat menembok jalan dekat rumahnya. Akibatnya tetangga yang juga masih terhitung keluarga itu terisolasi, tak bisa keluar rumah. Pembangunan tembok di Desa Baji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ini dilakukan keluarga Rianto sejak Senin pagi. Akibatnya, tembok setinggi 2,5 meter ini menutup akses satu-satunya menuju rumah keluarga Haryono. 4 orang anggota keluarga Haryono pun sempat terisolir selama lebih dari 10 jam. Penembokan jalan ini dipicu konflik antar tetangga selama 3 tahun terakhir. Keluarga Rianto kesal dituduh sudah menyerobot lahan dan sempat dicaci maki oleh keluarga Haryono. Awal mulanya ada pengteman tanah. Ini dari rumah itu sampai di sini punyanya beliau. Setelah itu dicek sertifikat kan tidak bisa membuktikan kepemilikan. Ya, setelah UI ya itu berhubung panggah kesro. Terus habis itu ya ini terjadi penimbunan ini. Sementara pihak keluarga Haryono mengakui adanya konflik dengan tetangga sekaligus kerabatnya itu. Namun mereka tak menyangka akses jalan sampai ditutup. Yang tengah itu jalan, Pak, akses jalan loh. Dari dulu itu akses jalan. Ini sudah jalan, akses jalan sejak mbah saya. Ini tuh akses jalan. Kan itu gang buntu, terus rumah saya sama bapak saya kan paling pojokan. Rianto itu ponaknya Pak Haryono. Iya,
ponakan Pak Haryono tapi dari ibu saya. Terkait konflik ini, aparat kepolisian dan pemerintah desa langsung turun tangan. 5 kali sudah mediasi dilakukan untuk menyelesaikan klaim tanah antar keluarga ini, namun belum ada titik temu. Sebetulnya kemarin kan sudah ada perjanjian bahwa tanggal sekian, bulan sekian mau dilepas. Nah, karena ditunggu-tunggu oleh Pak Haryanto belum dilepas, akhirnya Pak Haryanto bikin tembok. Upaya mediasi sedikit membuahkan hasil setelah keluarga Haryanto bersedia membuka sebagian tembok untuk akses jalan. Rencananya, proses mediasi dan pembongkaran akan terus dilakukan. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim nasional Argentina telah tiba di Buenos Aires pada Selasa pagi. Kedatangan Lionel Messi dan kolega itu langsung disambut lautan manusia yang ingin merayakan gelar juara Piala Dunia 2022. Setelah penerbangan selama 16 jam, tim nasional Argentina akhirnya tiba di Bandara Ezeiza, Buenos Aires, Argentina pada Selasa dini hari waktu setempat. Kedatangan juara Piala Dunia Qatar 2022 disambut ribuan orang yang telah lama menanti. Sang kapten Lionel Messi keluar dari pesawat dengan senyum rekah sambil membawa trofi Piala Dunia. Messi dan kolega berhasil mengembalikan trofi Piala Dunia ke tanah Argentina setelah penantian selama 36 tahun. Skuad Albiceleste melakukan parade kemenangan sambil membawa trofi dengan bus yang beratap terbuka. Bus berjalan pelan dan para pemain menyapa lautan manusia yang bernyanyi dan menari seraya memamerkan atribut timnas Tim Tenggo. Ya, una locura impresionante, lo más grande que viví en mi vida hasta ahora y lo vamos a Messi. Vamos a Argentina y vamos. Presiden Argentina Alberto Fernandez menetapkan libur nasional pada Selasa agar rakyat Argentina bisa berpesta merayakan gelar juara Piala Dunia Qatar 2022. Menghadapi turnamen Piala AFF, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada kesempatan tersebut, pelatih Sintayong optimistis anak asuhnya bisa meraih gelar juara di AFF tahun ini. Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh Timnas Indonesia jelang menghadapi Piala AFF 2022. Anak asuh Sintayong kembali berlatih bersama di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa sore. Berbagai menu latihan diberikan guna mematangkan strategi jelang laga pertama menghadapi Kamboja. Meski kompetisi sempat tertunda karena tragedi Kanjuruhan, pelatih Timnas Indonesia optimistis anak asuhnya bisa menjadi juara di AFF 2022. Sebab timnya sudah melakukan latihan secara maksimal. Dalam latihan bersama ini, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan turut memantau kesiapan timnas. Kita lihat dari latihan kemarin di Bali, penggemblengan cukup luar biasa. Pagi mereka latihan gym, sorenya langsung ke lapangan, itu fisik, sedikit taktikal, fisik sampai betul-betul mereka dirasakan oleh pelatih betul-betul cukup maksimal. Sementara itu dari pekan ke-16 BRI Liga 1, Madura United kembali memuncaki klasemen sementara usai mengalahkan Arema FC. Di laga lain Barito menyudahi tren negatif dan Persija menang dramatis atas Dewa United. Madura United mengincar 3 angka saat melawan Arema FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta pada pekan ke-16 BRI Liga 1 Selasa sore. Setelah imbang tanpa gol di babak pertama, upaya Laskar sampai kerap baru membuahkan hasil melalui penalti Beto Goncalves pada menit 54. 14 menit kemudian, giliran Lulinya yang mengoyak gawang Arema usai memaksimalkan umpan Reva Adi. Menang 2-0, Madura United naik ke puncak klasemen dengan poin 32. Di partai lain, Barito Putra sukses keluar dari tren negatif 12 laga tanpa kemenangan. Bersua Bayangkara FC di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Barito menang 2-0. Rafael Silva menjadi bintang Barito berkat gol yang ia cetak lewat penalti di menit ke-19 dan sebuah sundulan apik di menit ke-64. Sementara itu, Persija Jakarta berhasil menang dramatis atas Dewa United. Di babak pertama, Dewa United unggul 2-1 berkat gol penalti Risto Mitrevski di menit 15 dan gol Sugeng Effendi di menit 31. Sedangkan gol Persija dicetak oleh Hanno Berens di menit 22. Di babak kedua, Macan Kemayoran mengamuk. Persija menambah 2 gol melalui dui gol Abdullah Yusuf Helal yang dicetak di menit 56 dan penalti di menit 67.
Menang 3-2, Persija menyudahi tren negatif dan naik ke posisi kelima dengan poin 29. Di informasi lainnya, pemirsa, kantor pajak Pratama Menteng 3 Jakarta menggelar tax gathering tahun 2022. Acara tersebut sebagai wujud apresiasi pada pelaku wajib pajak yang tertib membayar pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Bertempat di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat, Tax Gathering 2022 digelar. Acara diikuti oleh ratusan undangan pelaku wajib pajak di wilayah Jakarta Pusat, baik hadir secara langsung maupun daring. Acara berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan budaya berupa penampilan dalang cilik dan tari daerah. Tax Gathering tahun ini mengambil tema 2022 Bersinar, 2023 Gemilang dengan tujuan memberikan apresiasi pada pelaku wajib pajak yang telah tertib membayar pajak. Acara sekaligus menyampaikan pesan pentingnya peran masyarakat melalui pembayaran pajak karena dapat meningkatkan pendapatan negara. Di tahun 2022, alhamdulillah pencapaian di KPP Jakarta Menteng 3 mencapai lebih dari 100%, termasuk juga kepatuhannya 109%. Nah, sampai dengan Desember penerimaan kami 138% sampai dengan tanggal 18 Desember pertengahan bulan ini. Nah, untuk 2023 gemilang, mudah-mudahan dengan kesuksesan dan kerjasama yang baik dari wajib pajak di tahun depan kita juga mencapai penerimaan sesuai target. Nanti terhitung sejak 1 Januari tahun 2024 ya, semua orang pribadi ya, penduduk itu sudah harus menggunakan NPWP format baru dengan menggunakan NIK. Jadi sampai dengan 31 Desember 2023 ini wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia itu diharapkan bisa memvalidasi datanya ya di situs-situs resmi DJP sehingga nanti pada tahun 1 Januari 2024 bisa dilaksanakan NPWP dengan NIK baru. Dalam acara ini terdapat 8 kategori penghargaan yang diberikan pada pelaku wajib pajak. Penghargaan yang diberikan tentunya akan menjadi motivasi baik pada wajib pajak, badan, dan perseorangan untuk lebih taat pajak. Saya pikir itu sesuatu yang bagus untuk memotivasikan wajib pajak yang lain supaya seperti saya pikir, wah mudah-mudahan saya juga tahun depan mau usahakan bisa dapat. Tapi memang tergantung dari hasil kita supaya kita bisa bayar pajaknya besar. Tapi yang penting bahwa kita itu sebisanya patuh dan membayar pajak yang harus kita bayar. Kedepannya KPP Pratama Jakarta Menteng 3 bertekad untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Freddy Cahya dan Marcelus Agung melaporkan dari Jakarta. YPP SCTV Indosiar menggelar kegiatan berbagi kasih Natal 2022 dengan membagikan sebanyak 1.200 paket sembako yang diserahkan ke sejumlah gereja. Paket bingkisan Natal tersebut dibagikan untuk para lansia serta masyarakat yang membutuhkan. Tim YPP SCTV Indosiar dan MTEK Group mendatangi gereja GPIB Sejahtera di Jalan Durian Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk memberikan 1.200 paket sembako. Bantuan akan disebar ke sejumlah gereja untuk berbagi kasih Natal. Usai diserah terimakan, paket akan dibagikan pada para lansia dan diakona jemaat gereja. Atas bantuan yang diberikan, pihak gereja menyampaikan terima kasih pada YPP SCTV Indosiar yang menyalurkan sumbangan pemirsanya saat perayaan Natal. Sungguh berbangga dan berterima kasih serta mengucap syukur. Yang pertama kali kami berterima kasih kepada YPP SCTV Indosiar dan grup MTEK yang telah berbagi kasih Natal kepada jemaat GPIB Sejahtera yang penerima diakonia bahkan lansia. Kami mengucapkan terima kasih pemberian bantuan berupa sembako dari YPP SCTV Indosiar berbagai kasih Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selain berbagi kasih Natal kepada jemaat gereja, tim YPP SCTV Indosiar juga menyerahkan paket bingkisan sembako pada warga sekitar yang membutuhkan. Johan Truna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Ratapan Buah Hati. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
Selalu dinanti Indosiar.